Kisah ini bermula pada abad ke-14 Masehi di wilayah Asia Tengah. Dan inilah awal mula munculnya seorang kesatria muslim yang sangat gagah berani bernama Timur Barlas. Diketahui, Timur adalah pria yang sangat kuat dan sangat cerdas dalam mengatur siasat perang. Saya, Ricky, sangat menghargai dukungan kalian. Jadi saya berjanji akan merespon setiap komentar yang masuk di video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur film Rise of the Conqueror 2026. Cerita ini berlatar pada tahun 1363 Masehi di kota Samarkand, yang sekarang kota ini berada di negara Uzbekistan. Samarkand adalah pusat pemerintahan sebuah kerajaan muslim dari klan Barlas. Kala itu, suku ini dipimpin oleh seorang amir bernama Amir Kazgan. Dahulu kala, suku Barlas adalah konfederasi suku asli nomaden Mongol Turki yang sangat berpengaruh. 100 tahun setelah meninggalnya Khan Agung atau Raja Besar Mongolia yang bernama Genghis Khan, terjadilah kekacauan yang sangat besar di sepanjang jalur sutra. Jalur sutra ini adalah jalan utama, tempat orang-orang dari Asia dan Eropa lewat untuk berdagang. Jalan ini adalah nyawa bagi ekonomi dunia, sekaligus harta paling berharga bagi Kekaisaran Mongolia, yang saat itu mulai pecah dan hampir hancur. Di tengah kekacauan inilah, kita diperkenalkan dengan sosok Timur dari klan Barlas. Ia adalah seorang komandan perang senior di kerajaan itu. Timur memiliki seorang istri tercinta bernama Aljay Khatun Agha. Istrinya merupakan cucu dari Raja Kazgan, sang penguasa kota Samarkand. Pada masa itu, seorang pria bernama Tughluq Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan. Ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi bangsa Mongol, di mana Tughluq datang untuk menguasai wilayah bagian selatan yang berpusat di Samarkand. Agar lebih mudah mengatur wilayah itu, ia pun menunjuk Raja Kazgan dari klan Barlas sebagai pemimpin bawahan yang harus patuh kepadanya. Di sini, tujuan utama Tughluq hanyalah untuk menarik pajak dan menjaga agar jalur perdagangan, yaitu jalur sutra, tetap aman. Dan tugas berat untuk menjaga keamanan tersebut dipercayakan kepada Timur, karena Timur dikenal sebagai kesatria yang sangat setia kepada pimpinan Mongol. Namun, pada suatu malam yang gelap, tiba-tiba saja istana Samarkand diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dalam aksi tersebut, mereka pun berhasil membunuh Raja Kazgan. Yang tentu saja, kejadian ini membuat suasana menjadi kacau balau. Para pejabat tinggi di istana mulai curiga bahwa ada seseorang yang sengaja membunuh sang raja agar bisa merebut tahta. Orang tersebut juga dianggap ingin mengadu domba antara klan Barlas dengan Kekaisaran Mongol yang besar. This was made to look like the Barlas clan. He was just a puppet. Berita tentang kematian sang raja itu pun segera tersebar luas dengan cepat. Hingga rencana kejahatan tingkat tinggi juga mulai tercium. Bahkan, berita kematian ini sampai ke telinga Tughluq Khan, sang pemimpin tertinggi Mongol, yang membuatnya datang ke Samarkand untuk menghukum pemimpin suku Barlas, yang bernama Haji Barlas, karena Haji Barlas dicurigai sebagai orang yang telah membunuh raja. Tanpa ampun, Tughluq pun langsung menghukum mati Haji Barlas di saat itu juga. Di sana Tughluq tidak mau ada satu orang pun yang berani mengganggu ketenangan kekuasaannya di Samarkand. Dengan itu, Tughluq berniat untuk mengangkat putranya sendiri yang bernama Ilyas untuk menjadi raja baru Samarkand, menggantikan Kazgan. Namun sebelum anaknya itu naik tahta, Tughluq akan memanggil Timur untuk membicarakan rencana ini. Yang mana di saat itu, Timur dan pasukannya sedang bertugas di luar sebagai pasukan pengaman, atau yang disebut Bagatur, di mana Bagatur ini bertugas menjaga para pedagang yang melewati jalur sutra dari serangan para perompak. Hingga di suatu siang, sekelompok pedagang dari Samarkand yang dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Jasur
mereka sedang melewati jalur sutra menuju negeri Tiongkok. Mereka membawa barang yang sangat berharga, yaitu serbuk hitam atau mesiu yang digunakan sebagai bahan peledak. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perompak kejam dari Persia. Dan sebagai bagatur, Timur dan pasukannya langsung bertindak untuk membantu para pedagang itu. Dan tidak butuh waktu lama, Timur dan pasukannya pun berhasil mengalahkan para perompak tersebut. Yang mana ternyata kelompok perompak itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Banu. Banu ini adalah seorang Zoroaster atau penganut agama kuno Persia yang dikenal sangat pintar dalam memimpin pasukannya. Setelah pertempuran itu berakhir, Timur kemudian mengajak Jasur untuk beristirahat di kemah pasukannya. Dan di sanalah kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Husain ibnu Musallab. Husain ini adalah cucu dari mendiang Raja Kasgan, sekaligus kakak kandung dari Aljai, istri dari Timur Barlas. Karena ia adalah keturunan raja, Husain merasa dialah yang paling berhak menjadi raja di kerajaan Barlas. Husain ini dikenal sebagai orang yang sangat keras kepala dan sangat berambisi untuk menjadi penguasa tunggal di Samarkand. Keesokan harinya, semua hal menjadi jelas ketika rombongan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ilyas datang ke perkemahan Timur. Di sana ia menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menjemput Timur agar segera menghadap ayahnya di kota Samarkand. Terlihat di sana, orang-orang mulai bertanya-tanya, mengapa Tugluk justru memanggil Timur? Bukankah seharusnya ia memanggil Husain yang merupakan penerus tahta yang sah dari kerajaan tersebut? Sebenarnya, Timur juga berat hati menjalani panggilan itu. Tapi harus bagaimana lagi? Karena itu adalah perintah dari sang pemimpin Mongol. Ia pun harus tunduk. Namun sesaat sebelum pergi, Timur baru saja mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Hingga sang istri pun menyampaikan kekhawatiran dirinya karena ia merasa mempunyai firasat buruk bahwa panggilan ini akan membahayakan nyawa suaminya. Namun meski demikian, Timur tetap mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa Tugluk adalah orang yang baik dan tidak akan menyakiti orang yang setia kepadanya. I don't trust Ilyas. Tak lama setelah itu, Timur pun berangkat bersama Ilyas dan pasukan khususnya. Di sana, Timur juga ditemani oleh seorang pengawal setianya bernama Elsie. Singkat cerita, ketika sampai di kota Samarkand, rakyat menyambut Timur dengan sangat gembira karena mereka sangat merindukannya. Dan di sana Timur pun langsung bertemu dengan Tugluk. Tanpa berbasa-basi, Tugluk Khan langsung memberitahu bahwa ia akan menjadikan anaknya, Ilyas, sebagai pemimpin Samarkand. Ini artinya kekuasaan klan Barlas yang sudah turun-temurun akan diambil alih. Dalam pertemuan itu, Tugluk Khan hanya meminta satu hal kepada Timur, yaitu agar Timur bersedia menjadi penasihat pribadi bagi Ilyas. Di sana ia pun mengakui bahwa anaknya itu masih belum cukup pintar untuk memimpin. Hingga Timur pun tidak bisa menolaknya dan terpaksa menyetujuinya. Karena nyatanya, Timur adalah satu-satunya orang yang dianggap paling setia kepada Mongol. Meskipun ia dianggap sebagai pengkhianat klannya sendiri, tapi tidak banyak yang mereka ketahui bahwa sebenarnya Timur telah menyiapkan rencana besar di balik ini semua.
di mana ia memanfaatkan kesetiaannya kepada Mongol demi menjaga kedamaian dan keselamatan rakyat kecil. Setelah pengangkatan itu, Tughlaq Khan segera pulang ke istana pusatnya di wilayah utara. Pada malam harinya, diadakanlah pesta yang sangat meriah untuk merayakan Ilyas sebagai raja baru Samarkand. Di pesta itu, Timur bertemu kembali dengan Jasur, pedagang mesiu yang pernah ia tolong. Di sana, Jasur mencoba memberi peringatan kepada Timur, di mana ia mengatakan bahwa Ilyas dan pasukan Mongol mempunyai rencana jahat untuk menyingkirkan Timur dari kekuasaannya. Namun, Timur tidak terlalu mempedulikan omongan itu. Timur merasa dirinya tidak bekerja untuk Ilyas, melainkan hanya tunduk kepada perintah Tughlaq Khan, yang menurutnya tidak akan pernah mengkhianatinya. Namun ternyata, apa yang dikatakan Jasur itu benar-benar terjadi. Saat pesta berlangsung, Timur dan pengawalnya diam-diam diberi racun oleh Ilyas. Dan inilah yang terjadi berikutnya. I pledge myself to the service of Tughlaq Khan and to his pursuit of peace, prosperity, and security for all people. Seketika itu juga, Timur merasa tubuhnya sangat lemas dan penglihatannya menjadi kabur. Di saat Timur tidak berdaya, pasukan Mongol yang tadinya bersembunyi tiba-tiba keluar untuk menyerang Timur dan pengawalnya yaitu Elsi. Pertarungan yang sangat hebat pun terjadi. Meskipun dalam kondisi yang lemah, Timur dan Elsi terus melawan mereka sekuat tenaga. Yang mana dalam perkelahian itu, tangan dan kaki kanan Timur terluka sangat parah. Namun tiba-tiba, beruntung Jasur muncul dan membantu Timur untuk melarikan diri melalui jalan rahasia. Jasur kemudian memberikan kudanya agar Timur bisa selamat. Namun sayangnya, Elsi yang merupakan pengawal setianya gugur dalam pertarungan itu demi melindungi Timur. Dalam pelariannya itu, Timur terus memacu kudanya menuju ke arah selatan. Tak dapat dipungkiri, di pikirannya hanya tersirat kekhawatiran kepada sang istri yang mungkin saja dalam bahaya. Dan benar saja, ketika sampai di kemah tempat tinggalnya, betapa hancur hatinya melihat kemahnya sudah hancur lebur dan kosong. Di sana Timur hanya menemukan sebuah bidak catur milik istrinya yang merupakan hadiah darinya. Melihat itu, ia hanya bisa pasrah dan mengira bahwa istri dan calon anaknya sudah tewas dibunuh. Efek dari racun semalam semakin bertambah, sehingga membuatnya berhalusinasi. Namun di tengah-tengah kesedihannya itu, pasukan Mongol kembali datang mengejarnya untuk membunuhnya. Dan inilah yang terjadi. Namun tiba-tiba, sekelompok orang misterius datang menolong Timur. Di mana ternyata mereka adalah kelompok perompak Persia yang dipimpin oleh wanita, yaitu Banu, perompak yang pernah menyerang kelompok Jasur waktu itu. Hingga Timur kemudian dibawa ke markas mereka yang terletak di atas gunung yang tinggi. Di sana, Timur dirawat sampai dirinya benar-benar pulih dari racun yang mematikan itu. Di tempat itulah, Timur baru mengenal sosok Banu yang sebenarnya. Banu ternyata adalah seorang penyihir Zoroaster Persia yang memimpin orang-orang dari berbagai wilayah untuk menjadi perompak di jalur sutra.
di mana tujuannya merompak adalah sebagai bentuk protes karena para penguasa bertindak tidak adil. Banu merasa tidak rela jika kekayaan perdagangan hanya dinikmati oleh orang kaya dan penguasa, sementara rakyat biasa hidup menderita. Yang intinya, Banu ingin menuntut keadilan bagi rakyatnya. Mendengar hal itu, Timur merasa pendapat Banu tidak sejalan dengannya. Sebab selama ini, Timur adalah orang yang bertugas menjaga keamanan jalur tersebut atas perintah pimpinan Mongol. Akhirnya, Timur pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih, dan luka di tangannya yang sangat menyiksa dirinya. Di saat itulah, Timur bertemu kembali dengan seorang pria bernama Kai Khosroes, seorang mantan perwira tinggi di kerajaan Samarkand, yang saat itu masih dipimpin oleh Raja Kazgan. Timur pun menceritakan semua kejadian pahit yang ia alami, hingga ia diselamatkan oleh Banu dan diamankan di kamp perompaknya. Ternyata selama ini, Kai Khosroes selalu mendukung agar Timur menjadi raja menggantikan Raja Kazgan. Namun Timur selalu menolak karena ia merasa Husain lebih berhak atas jabatan itu. Atas bujukan Kai Khosroes, Timur akhirnya bersedia tinggal sementara waktu di kamp perompak itu, sampai lukanya benar-benar sembuh dan ia bisa merencanakan balas dendam kepada Ilyas. Selama di pengungsian, terlihat Timur terus berlatih menggunakan senjata dan mengasah kemampuan bertarungnya. Di sana, ia juga bertemu dengan seorang pejuang Kristen dari Skotlandia bernama James. Dan James inilah orang pertama yang memberi julukan Timur dengan sebutan Timur si Kesatria Pincang. Sejak saat itulah, nama Timur Leng atau Timur yang Pincang mulai dikenal luas sampai saat ini. Berbulan-bulan lamanya, Timur akhirnya mulai terbiasa hidup di kamp perompak itu, sampai fisiknya kembali pulih. Kendati pun ia telah sehat kembali, namun kaki kanannya tidak bisa kembali normal dan tetap pincang selamanya. Di suatu hari, pasukan perompak Banu kembali menangkap sekelompok pedagang. Ternyata, di antara tawanan itu ada Jasur. Sehingga dengan melihat Jasur itu, Timur teringat kembali pada niatnya untuk membalas dendam. Hingga di suatu hari, Timur melakukan tindakan yang sangat berani. Amer Timur. Dengan membebaskan para tawanan itu dan membawa mereka pergi bersamanya menuju wilayah bernama Khorasan, yang dahulu berada di wilayah Afghanistan kuno dan sekarang merupakan bagian dari negara Iran. Who are they? Di sana, ia berniat menemui keluarga raja yang sedang mengungsi di wilayah itu. Namun secara mengejutkan, di tempat itu, Timur bertemu kembali dengan istrinya, Aljay, yang ternyata masih hidup. Bahkan, istrinya juga sudah melahirkan putra pertama mereka. Hingga akhirnya, Timur juga kembali bertemu dengan keluarga raja. Di sana, Husain sangat terkejut melihat Timur masih hidup. You are alive. A hard one to kill. Dan tanpa menunggu lama, Husain pun langsung mengajak Timur untuk menyerang Samarkand dan merebut kembali kekuasaan dari tangan Ilyas. Awalnya Timur sempat ragu, karena di satu sisi, ia tidak ingin mengkhianati pemimpin besar Mongol, yaitu Tughlaq Khan. Namun di sisi lain, ia ingin membalas kejahatan Ilyas yang sudah meracuni dan mencoba membunuhnya. Namun setelah banyaknya pertimbangan, Timur akhirnya setuju dengan rencana Husain. Timur pun langsung mengatur siasat
dengan memanfaatkan ketidakhadiran Ilyas yang saat itu sedang pergi meninggalkan Samarkand untuk pulang ke tanah Mongol karena ayahnya, Tuglukan, sedang sakit parah. Timur segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya pria di sana untuk ikut berperang, di mana ia akan menggunakan cara yang sangat jenius untuk menakut-nakuti pasukan musuh agar mereka menyerah tanpa perlu pertumpahan darah. Timur dan pasukannya kemudian membakar dan membuat api di sekeliling kota Samarkand pada malam hari. Sehingga dari kejauhan, pasukan Timur terlihat sangat banyak dan sangat besar, sehingga mustahil untuk dikalahkan. Karena ketakutan, pihak Samarkand yang diwakili para pejabat pengkhianat dari klan Barlas akhirnya menyerah. Who rules the city? The flag. We must surrender. We will lead eastward. Then the city will be... Dan begini situasi kejadian selanjutnya. And they will crush the jet. They will join us. Taking the city without harming... The seven. There are just two things left. You got from the dead. You joke. And set the trap. you, myself. Dan kini, kota Samarkand pun berhasil dikuasai. Namun setelah menang, Husain justru menunjukkan sifat aslinya yang kejam dengan menghukum mati semua pengkhianat Barlas yang kini sudah menyerah. But twice! Bloody reign of Ilyas and his puppet rulers. Tindakan Husain ini menunjukkan bahwa ia sangat haus kekuasaan dan tidak punya rasa kasihan. Perbuatan Husain itu tentu membuat Timur sangat marah. Karena menurut ajaran agama mereka, membunuh orang yang sudah menyerah adalah perbuatan yang keji. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berdebat lagi, karena Ilyas pasti akan datang membawa pasukan Mongol yang lebih besar untuk merebut kembali Samarkand. Apalagi di saat itu, Ilyas sudah resmi menjadi pemimpin tertinggi Mongol, menggantikan ayahnya Tuglukan yang ternyata sudah meninggal dunia. At least you hope to see it. Kabar mengenai penyerangan itu pun menyebar dengan sangat cepat. Ilyas kini telah mengetahui seluruh tindakan pasukan Barlas yang telah mengambil alih kota Samarkand. Beberapa hari kemudian, Timur menerima informasi bahwa Ilyas bersama pasukan Mongol dalam jumlah yang sangat besar tengah bergerak menuju ke arah mereka untuk melancarkan serangan balasan. Tanpa membuang waktu, Timur yang selama ini dikenal sebagai ahli strategi perang yang ulung, segera mempersiapkan taktik guna menghadapi puluhan ribu prajurit Mongol tersebut. Ia bertekad memanfaatkan segala potensi yang ada demi mengimbangi kekuatan musuh, meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dan tidak sebanding dengan kekuatan Mongol. Timur yang tidak kehilangan akal pun memutuskan untuk memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang dimiliki oleh Jasur, yaitu dengan membawa senjata api primitif buatan Tiongkok yang memanfaatkan daya lontar bubuk mesiu. Yang mana senjata ini disiapkan khusus untuk menghadapi barisan depan pasukan Mongol yang diperkirakan akan melakukan serangan langsung dalam jarak dekat. Sementara itu, Timur memerintahkan Husain untuk memimpin pasukan kavaleri berkuda guna mengepung dan menyerang pasukan Mongol dari sayap kiri, di mana mereka direncanakan untuk bersembunyi dan melakukan serangan kejutan segera setelah Timur memberikan aba-aba yang telah disepakati. Singkat cerita, kedua kubu itu akhirnya berhadapan di dekat kota Samarkand, tepatnya di sebuah lembah yang diapit oleh pegunungan. Di sana, kita menyaksikan tatapan Timur yang menyiratkan dendam mendalam kepada Ilyas. Tanpa basa-basi, Ilyas segera memerintahkan gelombang pertama pasukannya untuk memulai serangan. Pasukan kavaleri berkuda Mongol terus berupaya bergerak maju.
Pertempuran ini pun tercatat dalam lembaran sejarah sebagai Pertempuran Lumpur yang terjadi pada tahun 1365 Masehi. Di siang yang terik itu, pasukan Mongol berupaya keras meruntuhkan barisan pasukan Timur. Meskipun pasukan Timur sangat sedikit, tapi mereka tidak mudah dikalahkan. Dan berkat komando dan strategi matang yang telah dipersiapkan, Timur mampu meredam rentetan serangan mereka dengan sangat efektif. Namun pada saat itulah, pasukan Timur berhasil membalikkan keadaan. Penggunaan senjata api yang mereka bawa terbukti ampuh memporak-porandakan barisan pasukan Mongol hingga memaksa musuh untuk menarik mundur pasukannya sejenak. Akan tetapi sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Cuaca siang yang semula terik tiba-tiba berubah menjadi mendung, dan seketika itu pula turun hujan yang sangat lebat. Kondisi ini menjadi malapetaka bagi pasukan Barlas karena senjata api mereka yang masih menggunakan sistem sumbu api tidak dapat berfungsi akibat basah terkena hujan. Tanpa membuang waktu, Ilyas pun segera memanfaatkan situasi ini dengan memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan total secara habis-habisan. Namun, Timur sedikit pun tidak merasa gentar. Jika pertempuran jarak dekat harus terjadi, ia masih menaruh harapan pada pasukan kavaleri Hussein yang selama ini masih bersembunyi di balik bukit-bukit untuk mengepung musuh. Ia memberikan isyarat kepada Hussein untuk segera turun membantu. Namun, kenyataan pahit justru terjadi. Di saat pasukan Timur sedang ditekan habis oleh kekuatan penuh infanteri Mongol, Hussein justru mengkhianatinya. Secara tiba-tiba ia menolak untuk membantu Timur. Hussein benar-benar meninggalkan Timur dan memilih untuk kembali ke istana Samarkand untuk membentuk pertahanan di sana. Perasaan Timur benar-benar hancur. Ia menyaksikan seluruh pasukannya dihabisi tanpa sisa, termasuk Jasur yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Di tengah kekalahan yang tragis itu, Timur berhasil lolos dari kematian karena tubuhnya tertimbun di bawah jasad para prajuritnya, sehingga tidak ditemukan oleh pasukan Mongol. Dari sana, Timur berhasil meloloskan diri dan memutuskan untuk pergi dari Samarkand dengan memacu kudanya. Kini, ia telah menyelesaikan tugasnya dan berniat kembali ke Khorasan untuk menemui keluarganya, meskipun rasa sakit hati atas pengkhianatan Hussein tetap membekas di batinnya. Pada saat yang bersamaan, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ilyas telah bergerak mendekati kota Samarkand untuk melakukan serangan penuh dan menghancurkan kota tersebut. Dan di saat ini juga, kita diperlihatkan dengan detik-detik akhir bagi keruntuhan kepemimpinan Hussein, yang ternyata terbukti tidak mampu melakukan perlawanan apapun tanpa kehadiran Timur di sisinya. Sementara itu di tempat lain, Timur akhirnya tiba di perkemahan Barlas yang terletak di wilayah Khorasan. Setibanya di sana, ia pun langsung disambut oleh kabar buruk mengenai kondisi kesehatan istrinya yang kian memburuk akibat infeksi luka yang pernah didapat saat serangan pasukan Mongol kala itu. Pada akhirnya, istri yang sangat dicintainya itu pun mengembuskan napas terakhirnya. Timur merasa kehilangan harapan dan memutuskan untuk mengasingkan diri,
meninggalkan kehidupan duniawi yang ia anggap kejam dan menyakitkan. Bahkan pada saat itu, ia tega meninggalkan putranya untuk dirawat oleh kakak iparnya, yakni istri dari Hussein yang bernama Sarai Khanum. Ternyata, Sarai merupakan seorang putri berdarah Mongol yang memiliki garis keturunan langsung dari Genghis Khan. Bahkan di saat yang sama, Timur mendapati fakta pahit yang selama ini dirahasiakan oleh Sarai. Terungkap bahwa pelaku utama pembunuhan Raja Khazgan sebenarnya adalah hasil rencana jahat Hussein sendiri. Fakta tersebut benar-benar membuat perasaan Timur semakin hancur berkeping-keping. Timur benar-benar melepaskan segala urusan duniawi. Meskipun demikian, sesekali ia merenung dan berpikir tentang bagaimana cara menciptakan kedamaian, keadilan, serta mengakhiri kekacauan yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba, sebuah ilham muncul di benaknya. Di sana, Timur mulai teringat kembali pada perkataan mendiang ayahnya, yaitu Taragai, mengenai sebuah ramalan dalam mimpinya yang memperlihatkan Timur berhasil menaklukkan Samarkand dan menumpas ketidakadilan dengan menggunakan sebilah pedang api. Berawal dari sanalah, Timur merancang sebuah rencana besar. Ia segera berangkat menuju kota Samarkand untuk menemui Hussein. Namun sebelum berangkat, secara diam-diam ia menemui Banu dan pasukan perompaknya untuk meminta bantuan. What about you? There's Buck. Hingga akhirnya, Timur berhasil memasuki Samarkand melalui jalan rahasia yang sebelumnya ia gunakan saat melarikan diri. Di sana, ia pun langsung berhadapan dengan Hussein dan mempertanyakan aksi keji pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap Raja Khazgan, yang merupakan kakeknya sendiri. Dengan sombongnya, si pria angkuh ini pun menjawab dengan menyatakan bahwa Raja Khazgan sudah tidak pantas memimpin, dan dialah yang seharusnya berkuasa atas Samarkand. What had to be done? Kini segala keraguannya pun telah terjawab sudah. Dan inilah saatnya Timur akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tanpa beban lagi, Timur memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Ilyas, yang saat itu berada di perkemahan militernya, tepatnya di depan gerbang kota Samarkand. By sacrifice, a world transformed by sacrifice. My dear Jahangir. Di perkemahan itu, Timur mulai menggali informasi dari perspektif Ilyas sebagai perwakilan klan tertinggi Mongol. Dan jawaban serupa pun ia terima, yang tak ada bedanya dengan Hussein, bahwasanya Ilyas hanya mendambakan tahta serta harta, tanpa mempedulikan nasib rakyatnya sendiri. Maka secara tak terduga, ternyata selama ini Timur telah melakukan aksi rahasia bersama pasukan perompak, di mana mereka berhasil meracuni seluruh pasukan Mongol yang berada di perkemahan tersebut. Guards, that pawn can be exchanged for any so desire. Di saat itulah, tanpa ragu, Timur langsung mengeksekusi Ilyas dengan tangannya sendiri. Sebagai putra dari Taragai yang memiliki darah Mongol, Timur pun kini mendeklarasikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Mongol, menggantikan Ilyas sebagai keturunan Tughlaq Khan dari klan Chagatai. Meski pengakuannya atas kepemimpinan klan Mongol itu sempat dipertanyakan, karena Timur tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Genghis Khan, namun semua itu terjawab setelah ia memutuskan untuk menikahi Sarai Khanum, janda dari Hussein dan putri keturunan asli Genghis Khan. Pasalnya pada saat itu, Hussein juga telah berhasil dieksekusi oleh Banu, wanita Persia yang memimpin pasukan perompak tersebut. Singkat cerita, Timur kini telah berhasil menjadi pemimpin pasukan Mongol Asia, sekaligus pemimpin klan Barlas dengan gelar Amir. Dengan pencapaian ini, Timur memulai dinasti Timuriyah yang mengawali kejayaan namanya sebagai seorang penakluk besar, di mana Timur berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Asia. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like
Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Hingga dengan kisah ini pula, film ini pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.